Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan membahas tentang istikharah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kaidah yang ini kalau kita perhatikan banyak terjadi dalam syariat kita. Jadi dalam ajaran Islam ada ajaran kekufuran. Sebelah kanan adalah ajaran Islam. Dalam ajaran kekufuran ada amal ibadah tertentu atau praktek ritual tertentu. Ada praktek ritual tertentu. Dan dalam Islam ada padanannya. Sehingga dalam ajaran kekufuran ada praktek ritual tertentu, dalam Islam ada padanannya. Misalnya, dalam ajaran kekufuran ada bentuk menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala. Dan dalam Islam ada bentuk berkurban. Tentu saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekufuran ada bentuk semedi, bertapa. Dan dalam Islam kita mengenal ada ibadah i'tikaf di masjid. Dalam ajaran kekufuran ada bentuk menentukan nasib, ngundi nasib. Kalau dulu orang itu menggunakan burung, sehingga ada burung ya, lagi makan atau apa, terus dibentak, digesah. Ketika burung itu dibentak, digesah, burung itu akan terbang. Kalau terbangnya ke kanan, tanda baik. Kalau terbangnya ke kiri, tanda buruk. Kalau terbangnya lurus, lanjutkan. Sehingga mereka menentukan apakah nasib saya ini baik atau buruk, tergantung dari bagaimana cara burung itu terbang. Ada juga mengundi nasib dengan menggunakan undian, al-azlam, yang dimasukkan ke dalam kotak, kemudian dia tawaf, lalu dikocok, ketika keluar Allah ridho, kalimatnya Allah ridho, maka dia lanjutkan. Kalau keluar Allah tidak ridho, maka dia tinggalkan. Dan dalam Islam kita diajarkan dengan istikharah. Maka bagian dari kaidah yang bisa kita lihat ya, berkaitan dengan beberapa praktek ibadah dalam ajaran kekufuran itu ada, dan dalam Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Sehingga Anda bisa lihat ya, pada waktu orang itu memiliki akidah, kalau akidahnya itu lurus, maka praktek yang dia lakukan dalam posisi benar. Tapi kalau akidahnya meleset, apa yang terjadi? Semua isinya mengantarkan kepada praktek kesyirikan. Subhanallah. Padahal sama-sama orang itu melakukan aktivitas dengan tujuan, kalau berkorban dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyembelih, semedi dan bertapa, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdiam diri, dengan bermunajat, mengundi nasib untuk menentukan bagaimana status dia ketika di dunia, apakah bertindak A ataukah B. Dan dalam Islam diajarkan istikharah. Tayyib. Selanjutnya, adanya istikharah ini adalah anugerah bagi hamba, anugerah bagi seorang muslim. Kenapa kita bisa sebut sebagai anugerah? Karena istikharah adalah jalan yang paling tepat ketika seseorang tidak mengetahui apa yang terbaik baginya di masa depan. Sehingga ini solusi untuk
menentukan pilihan. Menentukan pilihan yang tidak jelas. Yang tidak jelas hasilnya atau akibatnya di masa depan. Apakah nanti akan menghasilkan kebaikan ataukah menghasilkan keburukan? Tidak jelas. Maka dengan adanya istikharah, seorang hamba akan lebih tenang batinnya. Baik. Karena itulah istikharah ini merupakan pelengkap dari ajaran tawakal. Sehingga istikharah adalah pelengkap tawakal. Kenapa bisa kita sebut sebagai pelengkap tawakal? Karena ketika seseorang mau melakukan sesuatu, dia diajarkan untuk bertawakal. Dan salah satu di antara unsur tawakal adalah istikharah. Dia menaruh pilihan itu kepada ilmu Allah. Dia serahkan pilihan kepada ilmu Allah. Masya Allah. Dan ketika pilihan itu diserahkan kepada Zat yang Maha Mengetahui, sempurna pengetahuannya, maka tentu hasilnya akan sangat maksimal. Sehingga orang yang istikharah itu meletakkan pilihannya kepada ilmu Allah. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwasanya urusan ini adalah terbaik bagiku untuk agamaku, kehidupanku, dan akhir dari kehidupanku, akhir dari semua kegiatanku, maka takdirkanlah aku untuknya. Mudahkan aku untuk mendapatkannya. Sehingga dia serahkan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam istikharah di situ terdapat bentuk tabarruk. Tabarruk terhadap pilihan Allah. Ngalap berkah terhadap pilihan Allah. Karena kalau kita lihat di doa istikharah, di situ ada kalimat in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li. Kalau engkau mengetahui ya Allah bahwasanya urusan ini adalah terbaik bagiku. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik lihi. Fihi. Maka takdirkan itu untukku, mudahkan bagiku, dan kemudian berkailah untukku. Sehingga kita minta kemudahan dan minta keberkahan. Kita minta kemudahan dan minta keberkahan. Keberkahan dengan apa? Dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu adalah pilihan Allah, pasti itu adalah pilihan yang terbaik. Lalu kita minta tambahan kebaikan darinya berupa keberkahan. Maka bentuk tabarruk terhadap pilihan Allah adalah meminta tambahan kebaikan. Kita tabarruk dengan minta tambahan kebaikan. Masya Allah. Selanjutnya dengan istikharah kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan dimudahkan. Dan kalau orang itu urusannya dimudahkan, maka tidak melelahkan. Itu tidak akan melelahkan. Sehingga dia tidak harus membuang banyak energi, tidak harus menguras effort yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, karena urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau urusannya dibuat susah, dibuat repot, akan sangat melelahkan, keluar energi yang banyak, effort yang banyak, ketika seseorang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan keberadaan istikharah, setidaknya ada 3 manfaat yang akan didapatkan oleh seseorang. Pertama, itu adalah pilihan yang terbaik karena diserahkan kepada ilmu Allah. Yang kedua, di situ mengandung permintaan agar ditambahkan kebaikan
dalam pilihan yang kita ikuti, dan yang ketiga adalah dimudahkan oleh Allah sehingga kita tidak harus lelah ketika ingin mendapatkannya. Baik. Selanjutnya kita beralih kepada fikih istikharah. Fikih istikharah. Ada apa dengan, atau bagaimana sih bentuk fikih istikharah? Istikharah itu bentuknya salat plus doa khusus. Itulah istikharah. Saya ulang ya. Istikharah itu bentuknya salat plus doa khusus. Kalau salatnya sama seperti salat yang lain, sama seperti salat yang lain, 2 rakaat. Sedangkan doanya ada redaksi khusus. Baik. Sehingga untuk sholatnya tidak ada perbedaan dengan bagaimana cara kita sholat pada umumnya. Tapi kalau doanya, Anda harus menghafalkan. Anda harus berusaha untuk menghafalkan. Tapi panjang, Pak. Ya gimana? Karena emang doanya panjang. Sehingga meskipun panjang, harus siap menghafalkan. Doanya mulai kalimat Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Mulai ini ya. Sampai di sini. Panjang, Pak, enggak apa-apa. Kalau emang Anda butuh, hafalkan. Perjuangkan untuk hafal. Agar kita bisa melaksanakan istikharah dalam setiap urusan-urusan yang penting. Karena istikharah itu dilakukan fil amri, dalam segala urusan. Baik. Kemudian berkaitan dengan aturan sholatnya. Untuk aturan sholatnya, Nabi SAW hanya menyebutkan min ghairil faridah. Min ghairil faridah. Min ghairil faridah. Artinya bukan sholat wajib. Sholatnya adalah semua sholat sunnah. Semua sholat sunnah. Maka istikharah bisa nebeng dengan sholat sunnah tertentu. Digabung dengan sholat sunnah tertentu. Misalnya apa, Pak? Ya, misal ya, sholat rawatib plus doa istikharah. Atau apa lagi? Sholat apa lagi? Misalnya sholat duha plus doa istikharah. Atau Anda mau melakukan tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid plus doa istikharah. Dan demikian seterusnya. Anda bisa lakukan sholat sunnah apapun untuk melakukan istikharah setelah sholat sunnah itu. Sehingga sholat sunnah bisa digabung atau istikharah bisa digabung dengan sholat sunnah tertentu. Atau cara yang kedua adalah melakukan sholat sunnah mutlak untuk istikharah. Sehingga sholat sunnahnya nggak punya sebab. Tiba-tiba sholat aja 2 rakaat. Lalu dilakukan istikharah. Sehingga bisa sholat sunnah sendiri khusus istikharah. Maka di sini adalah sholat sunnah khusus untuk istikharah. Sehingga dia dilakukan 2 rakaat. Salat sunnah khusus untuk istikharah. 2 rakaat. Bisa seperti ini. Sehingga bisa bentuknya adalah semua salat sunnah yang sudah tertentu. Misalnya Anda salat rawatib, atau salat duha, atau salat tahajud, atau salat tahiyatul masjid, atau salat sunnah yang lainnya. Lalu kemudian ditambahkan dengan
doa istikharah. Atau Anda melakukan sholat 2 rakaat khusus untuk istikharah. Baik. Kemudian tentang jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Jumlah rakaat 2 rakaat. Sehingga istikharah tidak dilakukan ketika witir. Apalagi dilakukan untuk sholat 4 rakaat duhur. Karena istikharah dilakukan untuk sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Nah, selanjutnya. Mana yang lebih tepat? Musyawarah dulu ataukah istikharah dulu? Sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Al-istisyarah qabla al-istikharah. Musyawarah dulu sebelum istikharah. Qala An-Nawawi, kata An-Nawawi, yustahabbu ay yastashira qabla al-istikharah man ya'lamu min halihi an-nasihata wasyafaqata wal khibrah. Dianjurkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebelum istikharah kepada orang yang dia pahami kondisinya adalah an-nasihah. Orang ini akan memberikan saran yang terbaik. Wasyafaqah. Orang ini punya kasih sayang dengan saya. Artinya dia kalau ngasih saran nggak ngawur, tapi dengan pertimbangan mana yang terbaik. Dia nggak ngawur. Kita kalau minta saran, sementara orang itu orangnya nggak pro sama kita, atau dia tidak begitu perhatian dengan kita, mungkin dia ngasih saran dan dia ngawur, atau asal-asalan, tidak begitu serius. Coba bedakan ya. Ketika orang tua ngasih saran kepada anaknya, apalagi itu adalah anak kesayangannya, dengan orang ngasih saran kepada orang lain yang tidak dia kenal, atau baru kenal sesaat, tentu suasananya akan berbeda. Orang tua ketika ngasih saran kepada anaknya, mungkin dia nggak punya kepentingan sama sekali. Bahkan niat dia ketika ngasih saran kepada anaknya murni untuk kebahagiaan anak, 100% untuk kebahagiaan anak. Bapak tidak pingin apapun, ini murni untuk kebahagiaan kamu, sehingga orang tua ngasih beberapa saran. Itulah yang dimaksud dengan asyafaqah. Adanya rasa cinta dan perhatian yang besar. Dia care terhadap orang yang mau diberi saran. Wal khibrah, dan dia punya pengetahuan. Bukan orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Bisa jadi dia sayang, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Misalnya ya, kakeknya sayang sama cucunya. Terus cucu minta saran kepada kakek. Kakek, sebaiknya saya kuliah di mana? Di Madinah atau di Mesir? Atau di Yordan atau di negara mana? Masya Allah ya. Dia mau kuliah di luar negeri untuk kuliah agama. Kakeknya nggak punya pengetahuan apapun tentang negara-negara itu. Dan kemudian ketika dia ngasih saran, karena dia nggak ngerti, maka dia bukan ahlul khibrah. Dia nggak punya pengetahuan. Mungkin kakeknya senang sama cucunya, sayang sama cucunya, tapi masalahnya dia tidak punya khibrah. Wa yathiqu bidinihi wa ma'rifatihi. Dipercaya agamanya dan pengetahuannya. Saya tak yakin orang ini amanah. Dipercaya agama itu artinya orangnya amanah. Wa ma'rifatihi, dan dipercaya ilmunya. Saya tahu orang ini paham, dia punya ilmu, punya pengetahuan. Maka orang seperti ini silahkan dijadikan sebagai tempat rujukan untuk musyawarah. Dan itu tidak harus seorang ustadz, tidak harus seorang ahli agama. Anda bisa bermusyawarah kepada orang lain yang sekiranya orang itu bisa ngasih nasihat yang terbaik. Yang bisa jadi ustadz tidak punya pengetahuan di sana. Misalnya Anda bertanya tentang masalah bangun rumah atau nikah atau urusan-urusan yang lain. Karena beliau tidak ngerti, beliau tidak akan bisa memberikan banyak pertimbangan yang bagus. Qala
ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wasyawirhum fil amri." Bermusyawarahlah, ajaklah mereka bermusyawarah dalam segala urusan. Wa idza istasyara wa dhahara annahu maslahatun, apabila dia sudah bermusyawarah lalu nampak adanya yang pilihan yang terbaik, istakharallaha ta'ala fi dzalika, maka baru dia lakukan istikharah kepada Allah. Masya Allah. Jadi Anda bisa paham ya, kenapa kata Imam Nawawi sebaiknya musyawarah dulu sebelum istikharah. Anda coba lihat di sini ya. Kita tulis antara musyawarah dengan istikharah. Musyawarah ini dengan makhluk. Sedangkan istikharah dengan Khalik. Istikharah itu dengan Khalik. Sudah? Kalau urutan Anda adalah istikharah dulu, baru musyawarah. Kalau urutannya kayak gini, maka berarti penentunya makhluk. Nanti makhluk jadi penentu. Sudah? Karena musyawarah yang terakhir, sehingga dia yang menentukan keputusan. Tapi kalau urutan Anda musyawarah baru istikharah, saat seperti ini yang Anda lakukan, maka Khalik yang menjadi penentu. Tawakal Anda kepada ilmu Allah, itulah penentunya. Bisa dipahami ya? Dari sinilah kita bisa memberikan kesimpulan yang benar adalah musyawarah sebelum istikharah. Baik. Sehingga urutannya seperti ini. Urutannya seperti ini. Ada rencana. Orang punya rencana. Kita buat hierarkinya. Ketika orang mau membuat sebuah keputusan, hierarki yang terjadi. Dia punya rencana. Lalu setelah dia punya rencana, dia susun itu, ada banyak pilihan. Ada beberapa pilihan. Ada beberapa pilihan. Minimal 2. Antara ya atau tidak. Antara lanjut atau mundur. Beberapa pilihan kita bisa tulis minimal 2. 2 itu antara ya atau tidak. Sudah? Lalu dari beberapa pilihan itu Anda lakukan musyawarah. Melalui proses musyawarah, menimbang mana yang lebih maslahat berdasarkan saran, minta pertimbangan mana yang lebih maslahat, yang lebih baik. Kepada orang yang tadi dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang dia punya nasihat, prinsip nasihat itu artinya tidak ingin menipu, bukan untuk mengkhianati. Dia nggak punya kepentingan. Yang kedua, dia punya kasih sayang kepada yang minta saran. Yang ketiga, dia adalah orang yang dipercaya agama dan dipercaya ucapannya. Sehingga dia bukan tipe orang yang suka ngapusi, dia bukan tipe orang yang punya kepentingan dan seterusnya. Ya. Kemudian juga dia punya ilmu, dia punya khibrah. Sehingga ketika 4 pertimbangan ini ada pada dirinya, dia adalah orang yang memberikan nasihat, bukan pengkhianat. Dia orang yang punya kasih sayang, bukan orang yang benci. Bisa jadi minta saran kepada orang yang dia benci sama dia.
minta saran kepada orang yang benci sama yang minta saran ini. Nah, ketika benci, ya sekalian aja. Kalau menurut saya nggak usah aja itu. Karena ini kamu pertimbangannya ditipu dia. Mungkin dia adalah orang yang agamanya baik, tapi karena nggak suka dengan si A yang minta saran ini, maka akhirnya dia dijerumuskan kepada yang buruk. Dia nggak punya rasa kasih sayang dan dia punya ilmu serta dipercaya agamanya. Kalau pertimbangan 4 ini memenuhi, silahkan dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Sudah? Selanjutnya, setelah musyawarah, tahapan berikutnya adalah di situ ditentukan pilihan. Ditentukan pilihan. Misalnya ditentukan pilihan kan jadi tinggal satu. Sehingga pilihan tinggal satu. Opsi tinggal satu. Opsi tinggal satu itu apa? Iya. Kalau tidak kan selesai, nggak perlu istikharah. Ya. Kalau masih ada pilihan, baik lanjut. Opsinya bismillah lanjut. Sudah? Ketika opsinya iya lanjut bismillah. Nah, baru yang iya ini diistikharahkan. Istikharah untuk pilihan iya. Lanjut tadi. Sudah? Setelah istikharah untuk pilihan iya, ikuti takdir yang ada. Ikuti takdir yang ada. Sehingga mengalir. Ikuti takdir yang ada artinya mengalir. Ketika dia mengalir, sudah, kamu punya rencana ini. Iya, saya sudah istikharah. Baik, lanjutkan, mengalir. Ketika mengalir, maka hasilnya adalah apapun yang terjadi, itulah hasil istikharah. Ya. Apapun yang terjadi, itulah hasil istikharah. Jadi prosesnya kayak gini. Maka istikharah itu dilakukan bukan ketika masih punya 2 pilihan. Saya bingung, iya atau tidak. Milih dulu salah satu. Sudah? Mungkin ada yang tidak bermusyawarah. Saya belum musyawarah sama siapapun, sudah langsung istikharah. Mungkin. Tapi bisa jadi dia melalui proses musyawarah. Setelah musyawarah, dikasih pertimbangan, kau ikuti. Kayaknya bagus ya, lanjut aja, lanjut. Maka dia milih pilihan iya. Setelah itu diistikharahkan. Setelah istikharah mengalir, apapun yang terjadi itulah hasil dari istikharah. Masya Allah. Baik, sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Qala Ibnu Hajar Al-Haythami, hatta inda al-mu'arid, ay taqaddum al-istikhara, lianna at-tuma'nina ila qawli al-mustashar aqwa minha ila an-nafsi li ghalabati khududhiha wa fasadi khawatiriha. Wa amma law kanat nafsuhu mutma'innatan sadiqatun iradataha mutahalliyatan an khududhiha qaddama al-istikhara. Kata beliau, indal mu'arid, ketika orang itu menghadapi tantangan. Ketika orang menghadapi tantangan. Dalam arti taqaddumil istisyarah. Dia mendahulukan musyawarah. Itu kesulitan. Karena ketenangan itu bisa jadi dia dapatkan melalui saran al-mustasyar. Orang yang ngasih saran. Orang yang diajak bermusyawarah. Aqwa minha ilan nafsi. Itu akan sangat kuat pengaruhnya dalam hati. Li ghalabati khududhiha. Ya. Karena dianggap nilai keberuntungannya besar. Wa fasadi khawatiriha. Dan besarnya
kalau gagal itu kerugiannya besar. Wa amma law kanat nafsuhu mutmainnatan sadiqah iradataha mutakhalliyatan an khududhiha qaddamal istikhara. Tapi kalau dia yakin kayaknya ini peluang yang terbaik, ya ambil. Sehingga dia yakin ini ambil, maka dia bisa langsung istikharah tanpa harus musyawarah. Wallahu alam. Baik, sehingga pada prinsipnya musyawarah didahulukan, tapi ketika Anda merasa yakin kayaknya pilihan yang terbaik adalah lanjut, maka silahkan Anda pilih lanjut tanpa harus bermusyawarah. Wallahu alam. Nah, dan apapun hasil dari proses mengalir tadi, itulah hasil istikharah. Nah, hasil istikharah ini ada dua kemungkinan, antara berhasil atau gagal. Kalau berhasil, berarti Allah ridho dengan pilihan ia tadi. Dan kalau gagal, berarti Allah ridho dengan pilihan yang lain. Maka orang yang istikharah itu berada dalam dua posisi, antara pilihan satu dan pilihan dua. Masya Allah. Antara pilihan satu dan pilihan dua. Dia tidak akan bisa lepas dari semua bentuk pilihan. Kalau enggak terpilih satu, terpilih dua. Nah, dalam pilihan dua, ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pilihan satu kan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya nikah dengan fulan atau fulana dan jadi sebagaimana yang diharapkan. Pilihan satu terjadi. Kalau pilihan dua gagal, misalnya. Pilihan dua gagal. Maka saat pilihan dua, di situ kita minta ganti yang lain. Minta ganti yang lain. Nah, saat kita minta ganti yang lain, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa ridho. Kita mohon kepada Allah agar bisa ridho. Sehingga dalam doa istikharah, di situ ada kalimat, kalau itu buruk bagiku, dalam doa itu terdapat kalimat, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwasanya urusan ini buruk bagiku, agamaku, kehidupanku, maupun akhir dari urusan ini, maka palingkan dia dariku. Sehingga Allah takdirkan dia enggak terjadi pada diri Anda. Wasrifni anhu, dan palingkan aku darinya. Waqdur liyal khaira. Kemudian lihat di sini ya. Dan takdirkanlah aku yang terbaik. Masya Allah. Jadi kita minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala penggantinya. Yang pengganti itu lebih baik daripada sebelumnya. Tsumma raddini bihi. Kemudian jadikan aku bisa ridho kepadanya. Kata kunci ini penting. Agar kita bisa ridho dengan takdir Allah. Ridho dengan takdir Allah. Agar kita bisa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun keadaannya. Sehingga pilihan yang kedua, minta ganti yang lain yang lebih baik, tapi kita tidak tahu. Ganti yang lebih baik itu kita tidak tahu. Karena itu bukan pilihan kita. Lalu kita minta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho. Atau kita minta agar kita ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya pengen itu tapi kok gagal. Akhirnya digantikan yang lain. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan aku senang dengan pilihan yang kedua ini. Dan itu penting dalam rangka untuk mengatur suasana batin. Agar kita menjadi hamba yang selalu ridho dengan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan bacaan istikharah. Bacaan dalam salat istikharah
Apa yang dibaca ketika sholat istikharah? Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dianjurkan ketika istikharah di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun. Dan di rakaat yang kedua membaca surat Al-Ikhlas. Wa dzakara Nawawi, dan Nawawi menyebutkan ta'lil, alasan kenapa itu dilakukan. Faqala, beliau mengatakan, nasabal ityanu bihima fi salatin yuradu minha ikhlasul raghbah wa sidqut tafwid. Kesesuaian kenapa dianjurkan untuk membaca 2 surat itu dalam salat istikharah, karena diharapkan agar orang itu bisa punya ikhlasul raghbah, keinginannya jadi ikhlas, wa sidqut tafwid, dan kejujuran dalam menyerahkan urusannya. Kadang orang kan gak jujur dalam menyerahkan urusan. Gak jujur gimana? Maksa dia. Pokoknya harus gini. Meskipun dia sudah istikharah, tapi dia maksa. Berarti bisa jadi dia gak jujur. Wa idharul ajzi, dan menampakkan kelemahan pada dirinya. Yang itu digambarkan di surat Al-Ikhlas. Allahus Samad. Ya Allah, Engkau adalah Zat As-Samad. Tempat bergantung, di mana seluruh makhluk bergantung kepadanya. Wa ajazu ayyuzada alaihima ma waqa'a fihi dzikrul khiyarah minal Qur'anil Karim. Meskipun mereka, para ulama, membolehkan untuk ditambahkan dengan dzikrul khiyarah minal Qur'anil Karim, teks dalam Al-Quran yang menyebutkan kata pilihan, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Artinya boleh membaca ayat-ayat yang lain yang di situ menyebutkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wastahsana ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf menyarankan agar dalam salat istikharah dikasih tambahan setelah membaca Al-Fatihah dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma tu'linun wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua membaca wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Amal Hanabilah, adapun mazhab Hambali dan sebagian ulama yang lainnya, falam yaqulu bi qira'atin muayyana. Mereka tidak menyebutkan anjuran bacaan tertentu fi salatil istikharah, untuk salat istikharah. Artinya bacaannya bebas. Bahkan Fatihah saja boleh, tanpa membaca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan kalau kita lihat dari hadisnya berkaitan dengan fikih istikharah, Nabi SAW tidak menentukan, tidak menentukan jenis salatnya. Beliau hanya mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairi al fariidhah. Kalau kalian punya rencana untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah salat 2 rakaat yang bukan salat wajib. Lakukanlah salat 2 rakaat yang bukan salat wajib, tanpa menentukan jenis salat yang dia kerjakan. Kemudian baca doa sebagai berikut. Baik. Selanjutnya yang penting untuk kita perhatikan adalah berkaitan dengan masalah kapan doa itu dibaca. Kapan doa istikharah dibaca. Tadi kita sudah punya kesimpulan bahwasanya istikharah adalah salat 2 rakaat plus doa khusus. Yang jadi pertanyaan, doa khusus ini dibaca kapan? Coba kita lihat keterangan berikut. Ulama berbeda pendapat mengenai mautinu du'ail istikharah,
tempat dan posisi doa istikharah. Menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, yakunu du'a'u aqiba as-salati. Doa itu dilakukan setelah salat, tepat setelah salat. Dan ini sesuai dengan teks hadis yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang tadi kita baca, kemudian dia berdoa. Kata Syekhul Islam dalam Al-Fatawa Al-Kubra, mas'alatun fi du'ail istikharah, berkaitan dengan pembahasan doa istikharah. Apakah dibaca ketika sholat ataukah setelah salam? Sehingga tentang waktu kapan, ini ada dua pendapat. Pendapat A, pendapat yang pertama adalah sebelum salam. Sehingga ini berada di dubur sholat. Sebelum salam, di bagian dubur sholat, bagian ujung sholat. Yang B adalah setelah salam. Sehingga dia dibaca pasca, tepat setelah sholat. Sekarang kita lihat di sini. Kata Syekhul Islam, al-jawab, jawabannya adalah yajuzu du'a'u fi salatil istikharah wa ghairiha qabla salam. Doa istikharah maupun doa yang lain itu boleh dibaca sebelum salam. Wa ba'dahu, dan juga boleh dibaca setelah salam. Wa du'a'u qabla salam afdal. Sedangkan berdoa sebelum salam itu lebih afdal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru du'aihi qabla salam. Dominan doa beliau itu sebelum salam. Fal musalli qabla salami lam yamsarif. Karena orang yang salat sebelum dia salam berarti salatnya belum selesai. Maka dia masih berada dalam ruangan yang mustajab. Fahadha ahsan, dan itu lebih baik. Ini menurut keterangan Syekhul Islam. Baik. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa perbedaan ini hanya berkaitan dengan masalah afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Perbedaan ini hanya berkaitan dengan masalah afdoliyah. Mana yang lebih afdol? Tidak berbicara tentang masalah keabsahan atau pertimbangan boleh dan tidak. Namun pertimbangan mana yang lebih afdol. Sehingga baik pertama maupun yang kedua tidak mempengaruhi keabsahan. Namun ada yang mengatakan lebih afdol sebelum salam dengan pertimbangan karena masih di dalam salat, dan ada yang mengatakan setelah salam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan fikih istikharah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah, apakah suara saya terdengar, Ustaz? Jelas. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Yang pertama, kapan waktu yang sebaiknya dilakukan untuk sholat istikharah? Yang kedua, apakah diperbolehkan sholat istikharah setiap hari seperti sholat tahajud, walaupun tidak ada hal yang harus ditentukan? Jazakumullah khairan. Nah. Kapan waktu yang tepat untuk sholat istikharah? Sholat istikharah adalah sholat yang punya sebab. Adalah sholat yang punya sebab. Jadi sholat sunnah itu ada yang dia sifatnya karena waktu. Seperti duha, tahajud, witir, itu sholat sunnah karena waktu. Ada sholat sunnah karena sebab tertentu, seperti tahiyatul masjid.
kemudian sholat gerhana, sholat istisqa. Ini karena sebab kejadian tertentu. Dan istikharah itu yang mana? Yang kedua. Karena ada kejadian tertentu. Nah, jadi sebab sholat sunnah itu bisa karena waktu, bisa karena tempat, bisa karena kejadian. Waktu contohnya duha, termasuk sholat syuruk, tahajud. Ini karena waktu. Tempat contohnya tahiyatul masjid. Ini sholat karena tempat. Kejadian istisqa misalnya. Lalu apa lagi? Sholat khusuf, sholat gerhana. Termasuk diantaranya adalah istikharah. Sehingga dia dilakukan, sholat istikharah itu dilakukan karena ada sebab kejadian. Maka sholat istikharah tidak bisa dirutinkan kayak duha. Tiap hari 2 rakaat, tidak bisa. Anda istikharah untuk apa? Ya tidak tahu, pokoknya istikharah aja. Lah terus doa itu yang dibaca apa? Nggak baca doa. Ini bukan istikharah namanya. Sehingga istikharah itu ada kejadian. Sehingga kalau kita ditanya apa sih sebab istikharah? Apa sebab istikharah? Karena kita minta pilihan. Kita minta pilihan dari Allah. Ketika kita minta pilihan dari Allah, maka kita punya sebab istikharah. Lakukanlah salat istikharah ketika itu. Sehingga kesalahan yang terjadi sebagian besar teman-teman yang dia ada paket salat ketika qiyamul lail ya. Salat istikharah, salat taubat, salat hajat, salat apa lagi? Tahajud, salat witir. Sehingga dia mengerjakan 2 sampai 11 rakaat itu ada namanya semua. Lailatul Qadar juga ada kalau di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan ini tidak benar praktek kayak gini ya. Yang benar gimana? Istikharah itu dilakukan ketika dia punya sebab. Kalau tidak punya sebab, maka tidak bisa dilakukan istikharah. Nah, coba kita lihat di sini. Berkaitan dengan sebab istikharah. Ittafaqat al-madhahibul arba'ah. Ulama sepakat dari 4 madhab. Ala anna al-istikharata takunu fil umuri allati la yadri al-abdu wajhas sawab. Bahwa istikharah itu dilakukan ketika seorang hamba sedang punya urusan yang dia tidak mengetahui mana yang benar. Fiha, di dalamnya. Amma ma huwa ma'rufun khairahu au syarrahu kal ibadati wa sana'il ma'rufi wal ma'asi wal munkarat fala hajata ilal istikharah fiha. Tapi kalau ada sesuatu yang sudah jelas baiknya atau jelas buruknya, nggak perlu istikharah. Ya. Misalnya, saya mau istikharah, ngapain Pak? Untuk menentukan pilihan. Ini kan 20 menit lagi maghrib. Saya mau istikharah, salat maghrib atau tidak. Pak itu tidak perlu istikharah Pak. Anda wajib salat maghrib. Harus salat maghrib. Sehingga mau beramal yang sifatnya wajib nggak perlu istikharah. Baik. Taib. Jadi pada prinsipnya istikharah itu punya sebab. Karena itu istikharah tidak dilakukan sebagai amal rutin harian sebagaimana layaknya salat duha atau salat tahajud. Wallahu a'lam. Sudah pemufayan atas jawabannya. Izin membacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Ustadz, jazakallah khairan atas ilmunya. Izin bertanya, Ustadz, apakah tanda bahwa urusan atau pilihan setelah kita istikharah adalah pilihan yang terbaik? Jazakumullah khairan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda hasil dari istikharah. Tanda hasil dari istikharah. Kita bukan nabi. Karena kita bukan nabi, sehingga begini ya. Mukmin istikharah. Lalu di situ ada pilihan dari Allah. Yang jadi pertanyaan adalah apa tandanya? Yang perlu untuk kita sadari, mukmin ini bukan nabi. Bukan nabi. Saya tegaskan lagi ya. Karena dia bukan nabi, maka yang tidak mungkin, sehingga tidak mungkin tanda itu, tidak mungkin tanda disampaikan dalam bentuk wahyu. Ini tidak mungkin. Yang kedua, juga tidak mungkin tanda itu disampaikan dalam bentuk mimpi. Itu tidak mungkin. Karena mimpi manusia ada keterlibatan setan di sana. Dan orang tidak tahu ini mimpi benar atau mimpi salah. Maka Allah tidak letakkan mimpi manusia sebagai tanda dari hasil istikharah. Baik. Terus yang mungkin diketahui dari tanda itu apa? Yang mungkin hanya satu, yaitu takdir. Kita tahu itu pilihan Allah setelah itu terjadi. Ya. Sehingga kita tahu setelah terjadi. Baik. Apa yang terjadi itulah pilihan Allah. Makanya tadi saya katakan, Anda mengalir saja. Pada waktu melakukan istikharah, maka setelah menjalani tahapan-tahapan itu adalah mengalir. Saat orang itu mengalir, apa yang nanti terjadi dari proses dia mengalir, itulah pilihan Allah. Karena seorang muslim tidak akan bisa mengetahui pilihan Allah melalui wahyu, melalui mimpi, atau melalui yang lain, apalagi diajak ngobrol sama malaikat ya, atau ketemu apa gitu. Tapi yang ada adalah wahyu. Baik. Dan juga yang perlu kita sadari, istikharah itu mengajarkan tauhid. Maka tidak dikembalikan kepada tanda alam. Istikharah itu mengajarkan tauhid. Istikharah itu berbanding dengan tauhid. Karena istikharah itu berbanding dengan prinsip tauhid, maka istikharah, maka hasil tidak dikembalikan kepada kejadian yang tidak nyambung. Dia dikembalikan kepada kejadian yang nggak nyambung. Misalnya, setelah istikharah tiba-tiba melihat kucing ketabrak mobil. Wah, kok ada kucing ketabrak mobil? Berarti ini isyarat. Wah, berarti saya nggak jadi. Kenapa? Setelah saya istikharah lihat kucing ketabrak mobil. Atau misalnya cicak jatuh misalnya.
cicak jatuh. Yang paling sering kan ini ya. Setelah istikharah tiba-tiba lihat cicak jatuh. Apa hubungan antara cicak jatuh dengan lamaran? Wah, nanti di sana banyak cicak pada waktu kamu akad nikah. Kan tidak ada hubungannya. Sehingga ini semuanya adalah prinsip tiarah, ya. Prinsip tatayur, dan itu bertolak belakang dengan prinsip tauhid. Maka istikharah tidak dikembalikan kepada kejadian yang nggak nyambung. Karena itu banyak sekali ya orang-orang yang salah paham dengan istikharah itu. Mereka menganggap istikharah itu hasilnya dalam mimpi. Mereka menganggap istikharah itu nanti akan dapat wangsit dan seterusnya. Masya Allah ya. Yang seharusnya dia selamat akidahnya malah jadi nggak karuan. Atau dikembalikan kepada kejadian seperti ini. Padahal sebenarnya kejadian ini nggak nyambung dengan istikharah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.